Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Adapun tema yang akan kita pelajari itu adalah hidup tenang dengan perilaku terpuji. Salah satunya adalah tawadu. Nah, untuk mengetahui materi tentang tawadu ini, pertama-tama itu kita harus tahu dulu apa pengertian dari tawadu. Nah, tawadu itu berarti rendah hati atau tidak sombong dan juga tidak membanggakan diri. Nah, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa merendahkan hati. Nah, rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, orang tawadu itu senantiasa bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang sombong. Nah, perbuatan baik orang tawadu ini tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, walaupun ia mempunyai kelebihan dibanding yang lain, dia tidak berperilaku sombong ataupun tidak ingin disanjung secara berlebihan oleh orang lain. Nah, untuk selanjutnya, setelah pengertian, maka kita harus mengetahui manfaat dari sifat tawadu itu sendiri. Nah, yang pertama, mendapatkan banyak teman. Nah, pasti Ananda semua pengen kan mendapatkan banyak teman di sekolah, mempunyai banyak teman. Nah, kalau kita mempunyai sifat tawadu, tidak sombong, maka teman-teman yang lain akan senang dengan kita. Nah, karena kita memiliki sifat tawadu ataupun sifat yang tidak sombong, yang selalu rendah hati. Nah, untuk yang kedua, hidup kita itu lebih tentram, nyaman, dan mudah. Karena apa? Nah, orang ketika kita susah, orang sudah mengenal diri pribadi kita. Nah, itu akan lebih mudah ketika kita susah, orang akan lebih mudah untuk membantu kita. Nah, selanjutnya manfaat dari sifat tawadu ini yaitu disayangi sesama. Nah, siapa sih yang tidak mau disayangi oleh orang lain? Nah, kan? Kemudian yang keempat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah tidak melihat dari paras wajah kita, tetapi dilihat dari ketakwaan kita. Nah, apalagi kita memiliki sifat-sifat yang baik, termasuk dari sifat tawadu ini. Nah, jadi maka Allah akan mengangkat derajat kita oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku tawadu. Nah, yang pertama adalah rendah hati. Nah, sebagaimana pengertian tadi, tawadu itu kata lainnya adalah rendah hati, yang mana berperilaku tidak sombong, senantiasa mudah bergaul kepada siapa saja, dan senantiasa berbuat baik. Nah, kemudian contoh yang lain itu tidak membeda-bedakan teman. Nah, jadi tidak kepada siapa saja mudah bergaul, tidak melihat teman itu dari fisik ataupun pokoknya selama teman itu mempunyai sikap yang baik, nah harus diajak untuk bisa bergaul dan bermain bersama. Itu tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi kebenaran. Nah, jadi orang yang mempunyai sikap tawadu ini ataupun sifat tawadu ini senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran. Nah, kemudian yang keempat, tidak berlebihan. Nah, baik di dalam perkataan, kemudian perbuatan, kemudian misalnya juga tidak berlebihan dalam hal pemakaian aksesoris, misalnya untuk yang perempuan ya. Nah, kemudian juga banyak contoh-contohnya, seperti misalnya tidak berlebihan dalam menggunakan uang saku dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, santun dan bertutur kata yang baik. Nah, anak ataupun orang yang mempunyai sifat tawadu ini senantiasa ia bisa berkata santun dan bertutur kata yang baik.
karena perbuatan itu akan mengikuti dengan setiap apa yang ia ucapkan. Hadis yang terkait tentang tawadu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai kepada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ini terkait dengan tawadu. Jadi ada hadisnya ya. Nah, kita bisa melihat seseorang itu memiliki sifat tawadu atau tidak dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu dia ramah, senang bergaul, nah, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihannya. Yang ketiga, menghormati orang lain, sederhana, dan juga menghargai orang lain. Contoh perilaku tawadu dalam lingkungan keluarga. Nah, ini yang pertama, patuh kepada kedua orang tua. Nah, bila mana orang tua meminta bantuan kita, maka harus segera kita bantu. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang baik. Nah, jadi di dalam rumah kita harus senantiasa berkata yang baik. Kita harus hindarkan perkataan-perkataan yang jelek. Apalagi sekarang anak-anak banyak yang menonton tayangan TikTok, YouTube yang banyak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ataupun kurang pantas. Nah, itu tidak boleh kita tiru. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berkata kasar. Dan yang keempat, menghormati orang tua. Adapun contoh perilaku tawadu di sekolah, itu tidak membeda-bedakan teman, menghormati guru, tidak merasa lebih dari yang lain, walaupun kita memang memiliki kelebihan misalnya. Kemudian berkata sopan kepada siapa saja. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji, tawadu. Nah, semoga Ananda bisa memahami apa dari arti dari tawadu itu dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga semua Ananda memiliki akhlakul karimah, kemudian menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu akhiri dulu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.